Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di blog saya. Jadi, ini adalah video saya pada tanggal 1 Juli 2026. Saya akan coba untuk hanya satu kali pengambilan gambar biar teman-teman semua bisa tahu situasi secara real dari perkembangan kebun durian kecil saya ini. Oke, jadi inilah kondisi saat ini. Nah, oke ya. Jadi sekarang usia pohon rata-rata di kebun ini itu sudah 2 tahun. Rata-rata itu pada pertengahan 2024 saya mulai menanam secara bertahap dan sekarang sudah Juli 2026. Kita akan mulai berjalan. Kita akan mulai dari yang paling depan. Ini teman-teman sudah tahu. Jadi ini adalah tanaman durian, jenisnya ketika itu disebutkan bahwa jenisnya adalah jenis duri hitam. Oke. Jadi tanaman ini sekarang sudah tumbuh subur, daunnya sangat lebat, tetapi pohonnya pendek, tidak terlalu tinggi. Next, ini adalah jenis montong. Ini juga sudah cukup tinggi, mungkin sudah hampir 3 meteran tingginya saat ini. Jauh sekali ketika saya menanamnya pada November 2024. Nah, kita kembali dulu ke duri hitam. Jadi daunnya sendiri itu alhamdulillah cukup hijau, cukup lebar. Nah, saya kemarin juga masih cukup ragu apakah ini benar duri hitam ataukah ini arahnya ke musangking, karena kalau lihat dari karakteristik dahannya itu cenderung naik ke atas. Tuh, ya. Jadi dia tidak seperti duri hitam, tapi memang daunnya itu lebih menyerupai duri hitam karena dia melebar pada bagian ujungnya. Ini durian montong. Untuk pada bagian bawahnya ini juga sudah besar banget ya. Jari saya udah tidak bisa ketemu lagi, cukup kokoh. Lanjut kemudian, nah yang ini yang duri hitam. Jika kalian lihat video saya sebelumnya, duri hitam ini pada pertengahan Oktober sampai awal Januari ketika mulai masuk ke musim penghujan itu sempat stagnan disebabkan karena adanya rayap tanah, dan sekarang sudah mulai subur lagi, daunnya juga sudah hijau kembali. Karakter dari daun duri hitamnya juga kelihatan cukup jelas dengan dahan-dahannya yang cenderung lemah ya, memanjang seperti ini. Oke. Jadi ini adalah tanaman duri hitam. Ini juga sudah cukup besar kakinya, dasar pohonnya. Kemudian kita lanjut ke musangking. Musangking ini juga ini mungkin sudah 3 meteran ya. Nih, untuk dahan-dahannya sendiri percabangan cukup bagus, dan ini adalah jenis pohon durian yang paling rutin saya pruning. Nah, terakhir, belum terakhir, ini jenis duri hitam.
Ini yang terakhir saya tanam itu kalau nggak salah Februari 2025. Tumbuhnya juga nggak terlalu cepat ya, jadi agak lambat pertumbuhannya, tapi ya lumayan juga masih bisa tumbuh, masih bisa bertambah, dan ranting-rantingnya juga cukup bagus. Tetapi ya teman lihat sendiri, daun-daunnya ini tidak sebesar, tidak selebar tanaman duri hitam saya yang lain, menunjukkan bahwa kalau ini satu kurang subur atau dua kurang sehat. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah tanaman musangking. Kalian lihat sendiri, ini yang tumbuhnya paling subur. Dahannya juga lebar-lebar, daunnya juga lebar-lebar, dahannya bercabangannya juga cukup bagus. Dan ini juga tetap rutin saya pruning, tapi tidak ekstrim yang ini. Oke. Ya. Nah, ini karakter dari daun musangking. Kita lihat berbeda dari daun duri hitam, dimana pada bagian ujungnya ini dia justru mengecil, tidak melebar. Itu ya. Ini juga jenis tanaman yang paling besar, yang paling cepat pertumbuhannya, dan yang paling baik dan paling bagus ya. Tidak ada stagnasi. Dan kalian lihat sendiri bahwa pada bagian bawahnya ini pangkal pohon ini sudah sangat besar sekali. Nanti ini juga mau saya cat ulang. Oke. Nah, didoakan saja mudah-mudahan tanaman ini terus subur. Oke. Nah, terakhir bonus, ini adalah jenis durian yang saya tanam dari biji. Memang ternyata kalau dari biji itu jauh lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan kalau kita menggunakan bibit dari hasil penyambungan. Jadi ini sudah 1,5 tahun lah ya mungkin ya, tapi ukurannya itu masih begini-begini saja, sangat lambat. Tetapi tanaman ini sudah melewati kemarau, sudah melewati musim hujan dan bisa bertahan. Oke. Nah, itu saja gambaran bagi teman-teman mengenai kondisi kebun durian mungil saya ini. Dan jika kalian lihat banyak ilalang, ini sebenarnya sudah saya potong, sudah pernah dibersihkan, tapi sekarang tumbuh lagi karena musim hujan. Tetapi sekarang ini sudah mulai masuk musim kemarau, dan ini memang sengaja saya biarkan untuk menjaga kelembapan tanah dan biar air yang berada di bawah tanah ini tidak cepat menguap. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.